kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mendiskusikan materi yang ketujuh, yaitu materi dari belajar untuk mengajar. Dalam penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, itu tentang teori dari belajar untuk mengajar. Teori dari belajar untuk mengajar adalah pendekatan yang menekankan pada hubungan antara proses belajar dan metode pengajaran. Berikut adalah beberapa teori belajar yang relevan dan contoh implementasinya dalam praktik pembelajaran. Yang pertama, teori belajar behavioristik, pendiri John B. Watson dan Edward Lee Thorndike. Pendekatan menitik beratkan pada perubahan tingkah laku peserta didik akibat interaksi antara dorongan dan respon. Contoh implementasinya, memberikan penguatan positif saat siswa berhasil menyelesaikan tugas. 2. Menggunakan sistem skor atau token sebagai insentif. 3. Latihan berulang untuk memperkuat respon dan yang diinginkan. 2. Menggunakan teori belajar konstruktivisme, pendiri Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Pendekatan menekankan pada konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan dan rekan sebaya. Contoh implementasi diskusi kelompok untuk membangun pemahaman bersama. Kedua, proyek kolaboratif yang memungkinkan siswa membangun pengetahuan secara aktif. Yang ketiga, mungkin teori belajar humanistik, pendiri Carl Rogers dan Abraham Maslow. Pendekatan fokus pada kebutuhan individu, pengembangan diri, dan potensi siswa. Contoh implementasinya yaitu yang pertama, mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Kedua, menghargai keberagaman dan keunikan setiap siswa. Yang keempat itu menggunakan teori belajar kognitif, pendiri Jean Piaget dan Jerome Barner. Pendekatan menekankan pada pemrosesan informasi, pemahaman, dan konstruksi pengetahuan. Contoh implementasinya mengajarkan strategi metakognitif, misalnya merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Yang kelima itu menggunakan teori belajar sibernetik, pendiri Norbert Wiener. Pendekatan menyelidiki interaksi antara sistem pembelajaran dan lingkungannya. Contoh implementasi menerapkan pendekatan berbasis sistem dalam merancang kurikulum. 2. Memahami bagaimana umpan balik dan regulasi mengenai pembelajaran. Penggunaan teori-teori ini membantu memahami berbagai aspek pembelajaran dan memperkaya metode pengajaran untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Mungkin itu hanya materi dapat saya sampaikan. Jika rekan-rekan ingin menambahkan, dipersilakan. Baiklah, pembelajaran untuk mengajar atau sebuah konsep yang berfokus pada proses pengembangan guru. Konsep ini dikemukakan oleh Richard I. Ahrens dalam bukunya yang berjudul Learning to Teach dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai belajar untuk mengajar. Pembelajaran untuk mengajar tidak hanya melibatkan proses belajar materi akademik, tetapi juga melibatkan pengembangan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi seorang guru yang efektif. Dalam konteks ini, Ahrens membedakan antara pelatihan dan pendidikan. Pelatihan hanya memberikan keterampilan teknis, sedangkan pendidikan memberikan kemampuan untuk menjadi seorang guru profesional yang dapat beradaptasi dan berpikir kritis. Dalam bukunya, Ahrens menjelaskan bahwa pendidikan guru tidak hanya melibatkan pengembangan keterampilan teknis seperti perencanaan belajar, pengelolaan kelas, dan evaluasi, tetapi juga melibatkan pengembangan nilai-nilai seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan bekerja sama. Ahrens juga menekankan pentingnya memahami teori pendidikan dan psikologi belajar untuk menjadi seorang guru dan efektif. Dalam implementasinya, pembelajaran untuk mengajar dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti guru mempelajari keterampilan teknis seperti perencanaan pelajaran, pengelolaan kelas, dan evaluasi. Guru juga mempelajari nilai-nilai seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan bekerja sama. Guru mempelajari teori pendidikan dan psikologi, belajar untuk memahami program belajar dan menjadi seorang guru yang efektif. Dengan demikian, pembelajaran untuk mengajar dapat membantu guru menjadi profesional dan dapat beradaptasi dan berpikir kritis serta meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima siswa. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan bagi teman-teman yang ingin menambahkan. Baiklah, di sini
jadi tidak dapat diingat. Belajar didefinisikan sebagai perluasan dan modifikasi cara memahami yang ada di dunia dalam cara-cara alternatif menurut Wiray dan Maxwell tahun 1991. Pembelajaran yang sangat menekankan pada cara-cara di mana pengetahuan sebelumnya disusun dalam pikiran peserta didik dan di mana hal itu diaktifkan selama pembelajaran dengan memasuki pendekatan konstruktivisme. Teori hal ini umumnya dikenal sebagai teori skema karena mereka berhipotesis bahwa pengetahuan disimpan dalam pemikiran dengan cara yang berpola atau skema. Menyarankan bahwa pembelajaran tergantung dan pengetahuan sebelumnya yang diperlukan dalam pikiran dari pembelajaran dan setelah itu dibawa ke permukaan pikiran pembelajaran. Sebagai contoh dalam bidang pembelajaran mulai membaca. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin menambahkan, persilakan. Baiklah, saya akan menambahkan belajar merupakan proses metakognitif. Ada 2 tahap dalam perkembangan pengetahuan. Yang pertama, perolehannya secara otomatis dan tidak didasari. Kita mempelajari sesuatu atau bagaimana melakukan sesuatu, namun tidak mengetahui bahwa kita mengetahui hal-hal tersebut. Dan kedua, peningkatan bertahap dalam kendali sadar aktif atau pengetahuan itu. Kita mulai mengetahui apa yang kita ketahui dan masih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Perbedaan ini pada dasarnya adalah perbedaan antara aspek kognitif dan metakognitif dari pengetahuan pemikiran. Istilah metakognisi digunakan untuk merujuk pada kognisi tentang kognisi memikirkan pemikiran Anda sendiri. Metakognisi dapat dibedakan menjadi pengetahuan metakognitif dan pengalaman metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah informasi relatif stabil yang kita miliki tentang pemikiran kita sendiri. Pengetahuan ini mungkin tentang diri kita sendiri, tentang tugas-tugas yang kita hadapi, dan tentang strategi yang mungkin untuk mengatasinya. Pengalaman metakognitif mengacu pada mekanisme yang digunakan oleh pembelajaran aktif saat mereka mengatur diri mereka sendiri. Usaha sendiri untuk memecahkan masalah ini mungkin termasuk yang pertama memeriksa hasil dari upaya yang telah dilakukan, yang kedua merencanakan tindakan selanjutnya sebagai respon terhadap suatu masalah, yang ketiga memantau efektivitas upaya tindakan ini, lalu yang terakhir menguji, merevisi dan mengevaluasi strategi pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang menambahkan. Dalam itu sebagai contoh metakognisi dalam tindakan, kita dapat merhatikan aktivitas membaca. Bacaan yang bagus telah dijelaskan sebagai berikut. Pembaca yang baik akan membaca dengan lancar dan cepat selama dia memahami materinya menyelesaikannya. Tapi begitu dia merasa ada ide yang hilang, jejaknya hilang, dia menghentikan kemajuan yang mulus. Maju lebih lambat, dia mencari klarifikasi materi berikutnya, memeriksanya untuk mengetahui cahaya yang dapat ditimbulkannya pada titik masalah sebelumnya. Jika masih tidak puas dengan kegagalannya, dia kembali ke titik di mana kesulitannya dimulai dan membaca ulang bagian tersebut dengan lebih hati-hati. Dia menyelidiki dan menganalisis perasa dan kalimat untuk mencari tahu persisnya arti. Dia mencoba memvisualisasikan deskripsi yang sulit dipahami dan melalui serangkaian perkiraan, pemotongan, dan koreksi ia menerjemahkan istilah-istilah ilmiah dan teknis dalam contoh-contoh nyata. Meskipun benar bahwa semua pembaca tidak mengikuti secara tepat rangkaian tindakan yang baru-baru ini dilakukan teori pembaca yang menyarankan model strategis serupa untuk proses tersebut. Kebanyakan penerapan fase membaca mencakup keterampilan dan aktivitas yang melibatkan apa yang sekarang disebut metakognisi. Beberapa aktivitas metakognisi yang terlibat dalam membaca adalah memperjelas tujuan membaca, yaitu memahami tujuan tindak membaca tertentu. 2. Mengidentifikasi aspek-aspek penting dari sebuah teks. 3. Memfokuskan perhatian pada aspek-aspek ini dibandingkan pada aspek-aspek yang relatif sepele. 4. Mata aktivitas yang sudah berlangsung untuk menentukan apakah pemahaman sudah berlangsung. Yang kelima, melakukan pertanyaan pada diri sendiri untuk memeriksa apakah tujuan Anda tercapai. Yang keenam, mengambil tindakan perbaikan jika
dan ketika kegagalan memahami terdeteksi. Oleh karena itu, membaca untuk mencari makna pasti melibatkan aktivitas pemahaman metakognitif, pemantauan, yang mencakup pencatatan keberhasilan pemahaman, memastikan bahwa proses berlanjut dengan lancar dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Meskipun pembaca dewasa biasanya terlibat dalam proses ini, ketika mereka membaca maknanya, hal ini biasanya terjadi bukan pengalaman sadar. Pembaca yang terampil cenderung melanjutkan dengan pilot otomatis hingga memicu peristiwa mengingatkan mereka atau kegagalan atau masalah dalam pemahaman mereka. Ketika diperingatkan dengan cara ini, mereka harus memperlambat dan mencurahkan upaya ekstra dalam pemrosesan mental dan area yang menyebabkan masalah. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Jika ada kakak yang menambahkan, silakan. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan 7 ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.